Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan ekonomi. Minggu lalu kita telah belajar mengenai pembangunan ekonomi. Sekarang berikutnya kita belajar mengenai pertumbuhan. Kalau kita lihat dari gambar ini, bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Setelah Anda membaca materi ini, Anda mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan kegiatan diskusi, Anda mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi secara tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi, Anda mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan tepat. Setelah mengerjakan penugasan, Anda mampu menyimpulkan data indikator terkait pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Di sini kalau kita lihat dari peta konsep untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi, di sini kita akan mempelajari tokoh-tokoh yang ikut serta di dalam pertumbuhan ekonomi, serta rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk pembangunan ekonomi, kalian harus bisa menjelaskan mengenai pengaruh dari pembangunan ekonomi terhadap kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, partisipasi masyarakat, dan yang lainnya. Di dalam pembangunan ekonomi juga, kita juga harus bisa menyimpulkan permasalahan yang terjadi, misalnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan yang lainnya. Teori pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa macam. Ya, pertama adalah teori klasik, kemudian teori Neo-Keynes, teori Weber-Rostow, dan teori Karl Baker. Sebenarnya untuk teori pertumbuhan ekonomi ini masih banyak sekali teori-teori yang harus kalian pelajari. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja. Untuk teori klasik ada dua tokoh, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Faktor output total itu artinya jumlah barang yang dihasilkan. Kemudian dari David Ricardo yang dikenal dengan teori The Law of Diminishing Return. Jadi di sini peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Berikutnya adalah teori neoklasik. Teori neoklasik ada dua tokoh. Yang pertama adalah Joseph A. Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses inovasi yang dilakukan oleh inovator dan wirausahawan. Berikutnya adalah Robert Solow. Di dalam Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasilnya atau outputnya. Kemudian teori Neo-Keynes. Neo-Keynes ini terdiri dari Roy F. Harold dan F. C. D. Domar. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi atas permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Weber-Rostow, ada beberapa tahap dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi.
Berikutnya adalah teori Karl Bacher. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Rumah tangga tertutup. Perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar rumah tangga kota. Kemudian, pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting atau rumah tangga negara, dan yang terakhir adalah rumah tangga dunia. Nah, nanti kalian harus bisa menjelaskan ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi menurut beberapa tokoh tadi. Dan tokoh-tokohnya bukan hanya yang Ibu tampilkan hari ini. Nanti kalian cari lagi di literatur yang lain. Nah, ini sangat penting, rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah PDB T dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 kali 100%. R artinya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase. PDBT artinya produk domestik bruto pada tahun berjalan. PDBT -1 artinya produk domestik bruto tahun sebelumnya. Jadi, kalau kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi, kita harus tahu dulu berapa tingkat produk domestik bruto pada tahun yang akan kita hitung dikurangi dengan tahun yang sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh ya. Ada beberapa contoh yang mungkin akan dapat membantu kalian untuk memahami. Ya, GNP itu sama dengan GDP. GNP artinya Gross National Product. GDP Gross Domestic Product. Jadi ini sama ya. GNP atau GDP tahun 2012 sebesar 800 triliun dan GNP atau GDP tahun 2013 sebesar 90 triliun. Maka besaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah, nah di sini kita untuk mencarinya, untuk menghitungnya, kita gunakan rumus yang tadi telah Ibu sampaikan, bahwa rumusnya adalah PDB GNP atau GDP tahun 2013 dikurangi GDP tahun sebelumnya dibagi GDP tahun sebelumnya. Jadi tahun 2013 sebesar 900, berarti 900 triliun dikurangi tahun sebelumnya yaitu 800 triliun dibagi GDP tahun sebelumnya 800 triliun dikali 100%. Jadi jumlahnya adalah 12,5%. Ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2013. Contoh berikutnya misalnya, jika PDB real tahun 2012 dari negara X sebesar 1.450 triliun, sedangkan PDB real tahun 2011 adalah sebesar 1.250 triliun, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2012 atas dasar tahun 2011 adalah kita hitung. Jadi, kita hitung dulu tahun 2012 itu berapa banyak? Ada 1.450 triliun dikurangi tahun sebelumnya 1.250 triliun dibagi PDB tahun sebelumnya 1.250 triliun dikali 100%. Berarti di sini tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah 60%. Nah, mudah sekali bukan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalian harus banyak berlatih mengenai penghitungan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada juga tolok ukur yang paling baik untuk menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu negara. Adalah pendapatan nasional bruto real atau PNB real yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ya. Nah, ini rumusnya. IHT 0 artinya indeks harga pada tahun dasar. Kemudian PNB real, PN artinya PNB real pada tahun N. PNB itu artinya produk nasional bruto. Ya. Kemudian IHTN artinya indeks harga pada tahun N. PNBTN artinya PNB pada tahun N. Artinya pada tahun N itu yang akan nanti akan kita
akan kita temukan ya di sini ya. Contohnya ini ada soal seperti ini. Pada tahun 2012, PNB suatu negara sebesar 794 triliun dan pada tahun 2013 PNB menjadi 904 triliun. Sedangkan indeks harga tahun 2012 sebesar 140 triliun dan indeks harga tahun di sini indeks harga tahun 2014 adalah 140 dan indeks harga tahun 2013 adalah 175. Tentukan besarnya PNB real tahun 2013. Nah, ini mudah saja kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Ya, kita menghitung PNB real tahun 2013 ya. Kemudian di sini kita lihat untuk IHTO itu ada 140. IHTO itu artinya indeks harga pada tahun dasar. Pada tahun dasar itu indeks harganya pada tahun 2012 sebesar 140 dibagi IHTN. IHTN itu artinya indeks harga tahun N, artinya tahun yang dicari. Berarti 175 dikalikan 904 triliun. Kita lihat di tahun 2013. Hasilnya adalah 723,2 triliun. Nah, ini kalian harus banyak berlatih ya. Jadi, intinya untuk kalian harus bisa menghitung pertumbuhan ekonomi serta teori-teori pertumbuhan ekonomi oleh beberapa tokoh. Nah, ini adalah perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya. Nah, di sini untuk pertumbuhan ekonomi adalah intinya pertumbuhan ekonomi itu tanpa melihat kebaikan-kebaikan atau melihat perbaikan-perbaikan di dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi, proses naiknya produk per kapita secara terus-menerus. Jadi, kita hanya melihat naiknya produk per kapitanya tanpa melihat prosesnya ataupun kualitasnya. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Jadi misalnya nih ada pendapatan meningkat, tetapi kita tidak menghitung berapa persen pendapatan di atas rata-rata, berapa persen pendapatan di bawahnya dan seterusnya. Jadi kita hanya memperhatikan kenaikannya saja. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Jadi walaupun pendapatan naik, sedangkan pertambahan penduduk tidak dilihat di dalam pertumbuhan ekonomi. Secara logika, walaupun pertambahan pendapatan itu tinggi, tapi kalau penduduknya juga meningkat, otomatis jumlah pendapatan per kapitanya pasti kecil ya. Tapi di dalam pertumbuhan ekonomi, kita tidak memperhatikan itu. Berikutnya adalah belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi di sini adalah proses perubahan menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Jadi kalau dalam pembangunan ekonomi, kita melihat proses perubahannya untuk menuju perbaikan. Yang kedua adalah memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, memperhatikan pertambahan penduduk. Jadi dilihat berapa jumlah pendapatan per kapitanya, bisa dilihat juga berapa peningkatan atau penambahan penduduknya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi materi kita untuk pembangunan dan pertumbuhan, materinya sampai di sini ya. Jadi kalian mohon dipelajari sendiri, dibaca lagi. Boleh bertanya kepada Ibu, boleh bertanya di grup Kaizala ya. Silakan ya ditanyakan. Nah, ini adalah tugas mandiri kalian. Tugas kalian ini ada beberapa tugas ya. Yang pertama, kemudian yang kedua ini tugas kalian ya. Dan yang terakhir ini. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku latihan ekonomi dan dikumpulkan ke Ibu dengan aplikasi Kaizala. Boleh dijapri ya. Paling lambat hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami
Kalian cari juga literatur yang lain yang kira-kira bisa membantu kalian untuk memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.